Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I dengan anggota saya sendiri Muhammad Harisul Ilmi dengan NIM 1020115355020. Yang kedua ialah Wulan Syahraini Asdam dengan NIM 1020115355028 dan Frederika Putri Valenciana dengan NIM 1020115355030 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai kebijakan kesehatan. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian kebijakan kesehatan menurut para ahli. Yang pertama dari Wolf tahun 1994. Kebijakan kesehatan dapat didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan, dan pengaturan keuangan dari sistem kesehatan. Lalu, menurut Bornemisza dan Sondrak tahun 2002, kebijakan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Lalu yang terakhir ada dari Buys, Mays, dan Walt tahun 2005. Kebijakan kesehatan adalah sesuatu yang mencakup tindakan yang mempengaruhi institusi, organisasi, pelayanan, dan upaya pendanaan sistem kesehatan. Lalu berikutnya adalah komponen kebijakan menurut Buys, Mays, dan Walt tahun 2005. Yang pertama adalah konten, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis dan keinstitusi. Lalu yang kedua adalah proses, yaitu suatu agenda yang teratur melalui suatu proses, mulai dari proses perancangan hingga proses implementasi. Model-model yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan antara lain model perspektif, model inkrementalis, model rasional, dan model punctuated equilibria. Lalu yang ketiga adalah konteks, yaitu lingkungan atau latar belakang di mana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan. Faktor-faktor yang berada pada konteks kebijakan kesehatan antara lain politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hal-hal tersebut sangat berpengaruh terhadap formulasi dari proses kebijakan. Lalu yang terakhir adalah aktor, mereka yang berada pada pusat kerangka kebijakan kesehatan. Mereka merupakan bagian dari jaringan. Kadang-kadang disebut juga mitra untuk mengkonsultasi dan memutuskan kebijakan pada setiap tingkatan. Tahapan penyusunan kebijakan kesehatan terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan isu, yaitu menemukan bagaimana isu-isu yang ada dan dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 2. Perumusan kebijakan, yaitu proses menemukan siapa saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan, bagaimana kebijakan dihasilkan, disetujui, dan dikomunikasikan. Ketiga, pelaksanaan kebijakan. Tahap ini merupakan tahapan yang paling sering diajukan dan sering dianggap sebagai bagian yang terpisah dari kedua tahap yang pertama. Namun, tahapan ini yang diperdebatkan sebagai tahap yang paling penting dalam penyusunan kebijakan. Sebab, bila kebijakan tidak dilaksanakan atau dirubah selama dalam pelaksanaan, sesuatu yang salah mungkin terjadi dan hasil kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Yang terakhir adalah evaluasi kebijakan, yaitu kegiatan untuk mengevaluasi dan menemukan apa yang terjadi pada saat kebijakan dilaksanakan, serta bagaimana pengawasannya, apakah tujuan tercapai, dan apakah terjadi akibat yang tidak diharapkan. Tahapan ini merupakan saat di mana kebijakan dapat diubah atau dibatalkan, serta kebijakan baru ditetapkan. Tujuan analisis kebijakan kesehatan. Berikut adalah tujuan analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama, untuk dapat memahami proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasikan. 2. Untuk mengetahui tujuan dan motivasi di balik kebijakan yang diimplementasi termasuk fokus pada pendapatan keluarga dan kemiskinan. Ketiga, untuk memahami cara kebijakan tersebut berpengaruh terhadap area keberadaan pendapatan keluarga. 4. Untuk memahami area-area yang potensial untuk diintervensi dalam proses kebijakan. Dalam hal ini, untuk mendapatkan efek pemantapan dalam pengembangan kebijakan dan proses implementasi. Analisis hubungan antara proses kebijakan dan implementasi. Menurut Blaikie, tahun 2001. Yang pertama ada milestones, kunci kebijakan. Kedua, ada konteks pemerintahan dan politik. Ketiga, pendekatan isu-isu kunci kebijakan dan hubungannya dengan pendapatan keluarga.
Keempat, proses pengembangan kebijakan. Kelima, hasil, luaran, dan dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan kami yaitu kebijakan kesehatan adalah dokumen atau pedoman resmi yang dianggap legal untuk memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kesehatan, yang mana dalam proses pembuatan kebijakan memerlukan proses panjang, dimulai dari identifikasi permasalahan sampai evaluasi, dan semua pihak bertanggung jawab terhadap kebijakan kesehatan ini, baik pemerintah maupun swasta. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.